الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah wa syukurillah. Yuk kita langsung sapa pemirsa saja. Kita sudah selesai sahur soalnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada dan pencinta Asmaul Husna. Jumpa lagi bersama kami keluarga Taufikur Rahman. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu bersemangat. Kita masih membahas 99 Asma Allah yang luar biasa yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kali ini Al-Aziz, Allah Maha Perkasa. Wah, luar biasa. Dan tema kita akan mengangkat bagaimana caranya kita memiliki pendirian, memiliki kepercayaan, dan mampu mengatakan yang benar dalam keadaan apapun. Gitu ya, Bia? Terima kasih, Bunda. Pemirsa dimanapun Anda berada, Masya Allah, tadi diawali oleh putri saya telah membacakan firman Allah surah Ali Imran ayat ke-6. Nah, tetap kita makin semangat karena Ramadan ini beda dengan Ramadan kemarin. Ya. Oleh karenanya bahasanya naik sedan sambil bertafakur. Pada pukul 5 waktu kota Madinah. Ramadan penuh syukur bersama kajian Asmaul Husna. Alhamdulillah. Al-Aziz, di mana para mufassir menjelaskan huwallazi la yu'jizuhu syai'un. Dialah Allah yang tidak pernah bisa dikalahkan oleh sesuatu apapun. Betul. Nah, ini menunjukkan jika kita pelajari dari Asmaul Husna Al-Aziz harus mempunyai optimis yang tinggi. Jadi harus mempunyai percaya diri di dalam amanah yang Allah titipkan kepadanya. Baginda Rasulullah SAW memperumpamakan orang-orang beriman itu dalam hadisnya kama salin nahlah. Orang beriman itu hidupnya seperti perumpamaan lebah. Kenapa Nabi mengambil contoh analogi lebah? Karena pertama kita lihat nanti sifat-sifat lebah yang dimana orang beriman nggak boleh ngoyo, nggak boleh pesimis, harus betul-betul ya perkasa, percaya diri dalam arti tetap untuk mengakui kepada keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang halal. Lihat lebah. Karena yang dimakan dari yang baik, maka yang keluar pun adalah baik.
Sampai di Quran urutan surat ke-16 ada surat namanya An-Nahlu, surat lebah. Kenapa? Madu di saat kita konsumsi asal madu beneran. Ingat ya Bun, madu bukan di madu. Nah, ya, jadi di saat yang demikian, Masya Allah, tubuh jadi sehat. Orang beriman yang dimakan dari hasil yang baik, keluarnya pun sikapnya, akhlaknya, tutur katanya, keluar kata-kata yang baik. Tergantung apa yang asupan yang masuk ke dalam darahnya ya, aliran darah. Makanya kita. kata Rasulullah yang ketiga Bunda, la tada'u illa thayyiban. Tidak pernah lebah mencari wadah, mencari tempat kecuali tempat yang baik. Yang bersih, yang baik ya. Lebah selalu menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi. Biar aman. Betul. Tapi hati-hati. Filosofi lebah yang keempat, coba aja iseng-iseng. Kita ambil kayu, kita sodok tuh sarangnya lebah. Ya, nah orang beriman dia pasti. Makannya yang baik, keluarnya juga hasil yang baik, nyari tempat-tempat pergaulan yang baik, dan orang beriman jangan dianggap remeh. Ketika diusik, musuh tak pernah dicari, ketemu pantang buat lari. Betul. Lebah kita jailin, kita nyilam dalam kolam tuh, ditungguin di atas. Insya Allah ya. Dan kompak dia. Kompak. Alhamdulillah masih tetap semangat bersama kita di sini keluarga Taufikur Rahman dalam acara kesayangan kita Asmaul Husna, dan kali ini dari 99 nama Al-Aziz, Allah yang Maha Perkasa, dan bagaimana kita meniru dalam kehidupan kita sehari-hari, memiliki sifat percaya diri, memiliki sifat mampu berkata benar dan sebagainya. Kakak ada yang mau ditanyain? Aku mau nanya nih Bi. Ya Kak. Kan sekarang nih, wah lagi ramai banget kasus-kasus bullying lah di media sosial nih. Karena kan zaman sekarang nggak perlu bullying langsung kayak yang di sekolah zaman dulu, sekarang lewat komen aja nih ketika jadi potong netizen. Sedikit ya, dulu kan bahasanya mulutmu harimaumu. Ya. Kalau sekarang ketikanmu itu lebih jahat itu sekarang. Ketika netizen tuh emang kakak suka ngetik? Nggak ikutan. Cuma kadang tuh kan netizen nih kalau ada satu yang lagi dibully, kadang bukannya malah ngebela, lihat dulu kasusnya gimana, malah ikut-ikutan aja ngompor-ngomporin gitu kan Bi kan. Gimana sih Bi biar kita tuh nggak ada tuh nafsu pengen ngetik-ngetik yang salah, padahal kan harusnya kita menyuarakan yang benar gitu Bi. Ya, apapun medianya, baik secara lisan langsung maupun sebatas ketikan, semuanya akan dimintakan pertanggungan-jawab. Oleh karenanya, buat kakak, juga buat kita semua, di saat ada yang sifatnya provokasi yang belum jelas, rangkaian Quran memberikan jawaban. Surat ke-49, juz ke-26, tepatnya pada ayat ke-6. Yang dimana Allah memberikan pesan buat orang beriman, hai orang-orang yang beriman, apabila datang di mana pemberi kabar yang gak jelas, kalau bahasa Quran namanya fasik, maka baiknya fatabayyanu, kamu jangan langsung ikut-ikutan dulu, cross check sebaik-baiknya, tabayun terlebih dahulu. Nah sekiranya memang ada saudara kita, ada rekanan kita, ada soulmate kita yang menjadi objek yang dibully, yang padahal yang bersangkutan tidak seperti yang disangkakan oleh para netizen, bagaimana sikap kita? Ini padahal peluang. Peluang apa? Peluang untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Kedua, peluang di mana Nabi dalam sabda yang lain sampai Kanjeng Nabi bersumpah, salah satun uqsimu alaihinna. Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya pada bab dermawan dalam kebaikan mengutip salah satu sumpah Nabi. Apa kata Rasulullah? Aku bersumpah 3 hal yang diantaranya wala zulima abdun mazlamatan sabara ilaiha illa zadahullahu ta'ala izzan. Aziz, izzan. Apa artinya? Wala zulima abdun, dan tidaklah seseorang yang dibuli habis-habisan, yang dizolimi, baik secara langsung lisan maupun secara ketikan oleh para netizen, yang padahal dia tidak seperti yang disangkakan. Sabara ilaiha,
dia sabar menerima itu dengan cara membalasnya mengangkat tangan curhat kepada Gusti Allah, melainkan di saat sikapnya seperti itu, hakikatnya Allah akan mengangkat derajat orang tersebut kepada derajat yang lebih tinggi. Amin, amin. Jadi kakak kalau melihat ada teman kakak sukses, ternyata berhasil, jangan pernah ada rasa kekiamannya, tapi di situ ambil pelajaran. Pasti di balik kesuksesannya nggak sedikit tetesan air mata dan tangannya yang selalu ditengadahkan di hadapan keheningan malam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semuanya itu janji Nabi sampai bersumpah Allah angkat derajat kepada yang sabar, yang padahal dia tidak melakukan seperti yang disangkakan. Masya Allah. Jadi Kak, juga untuk para remaja yang aktif di media sosial ya. Kalau misalnya menyuarakan sesuatu misalnya, terjadi seperti tadi dibully. Kalau kita memang merasa benar dengan fakta-fakta yang ada, jangan takut atau juga jangan menjadi putus asa, jangan menjadi lemah, jangan menjadi justru down, drop atau gimana. Jangan dibaca dulu komen-komen yang mengakibatkan kita jadi tidak punya percaya diri lagi. Akhirnya tidak punya semangat untuk berbuat sesuatu karena dipersalahkan oleh orang lain. Kita harus memiliki sifat percaya diri, harus memiliki kekuatan diri, harus mampu berkata yang benar. Insya Allah dengan kita menengadahkan tangan tadi kepada Allah yang maha perkasa. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, kita meminta doa kepada Allah supaya membolak-balikan hati yang sudah ibaratnya itu mencemarkan nama baik atau mungkin bisa menjadi fitnah karena bullying itu bahaya sekali. Ya, oleh karenanya baginda Rasul memesankan al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dhaif. Orang yang beriman, yang kuat, yang tangguh lebih disukai oleh Allah ketimbang orang mukmin yang lemah. Yang lebih mengedepankan rendah diri, pesimis. Jadi harus betul-betul optimis. Ada satu kisah yang dimana Imam Shibli di saat lewat sebuah perkebunan mangga, ada yang manggil-manggil dari belakang, ya Shibli, kun misli. Dia tengok, ada orang, dia jalan lagi, ya Shibli, kun misli. Dia tengok ke belakang, nggak ada orang, dia jalan lagi, ya Shibli, kun misli. Artinya ini panggilan menyerukan, wahai Shibli, jadilah seperti diriku. Imam Shibli akhirnya berhenti, dia cari-cari dari mana sumber suaranya. Nah, ternyata suara itu muncul dari sebatang pohon mangga. Kira-kira kalau jadi kakak gimana? Takut. Gak berani nggak Kak? Tuhan bisa ngomong. Belum selesai nih cerita. Jadi benar-benar penasaran siapa nih yang manggil-manggil, nggak ada orangnya. Siapa Bi? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong, kita kan penasaran. Loh, kok Aisyah mandi di kali? Biasa aja kali. Ambil makanan dulu ya Kak. Kita nyemil-nyemil dulu Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah ya Bi. Jadi memang bahaya banget zaman sekarang tuh, aduh, bukan hanya lagi omongan langsung, tapi melalui media sosial aja banyak yang jadi terjadi korban ya. Betul sekali. Oke, jangan sampai kita menjadi manusia yang lemah. Kita harus bisa mengaplikasikan sifat percaya diri, kuat, tangguh, mampu berkata benar gitu ya, tanpa menjadikan manusia yang putus asa. Kakak mana Bi? Tadi Bang. mau Kak. nyiapin. Ya? Oh. Dia lagi ngemil. Mau? Sini sayang, sini sayang. Kita ngobrol lagi dong. Tadi cerita Abi belum selesai loh. Ya. Lanjutin ceritanya gimana? Lagi mikirin tadi. Mikirin tadi pertanyaan aku sama jawaban Abi tadi. Nah, Udah jadi netizen yang bener, yang nggak komen-komen. Pokoknya Kakak harus bijak menggunakan media sosial ya. Ya, jadi diteruskan Bunda, ternyata suara itu muncul dari jelmaan jin yang di kebun mangga. Iya. Gitu. Makanya di saat dia tahu, apa kata Imam Shibli, kaifa ana mislukum, bagaimana saya bisa jadi kayak kamu? Dijawab, oh jadi kayak aku pohon mangga ini. Di saat orang menyambitku dengan batu, menyodok dengan kayu, aku balas dengan buah-buahku yang manis, yang lezat, menyegarkan.
Lantas Imam Shibli pun tersenyum, tapi ada satu sifat yang kamu nggak akan selamat. Apa tuh? Yang ujung-ujungnya kamu tua, nggak berbuah, ditebang, akhirnya jadi kayu bakar, hanya sebatas abu yang akan dia injak-injak oleh orang dan makhluk yang lewat di atas kamu. Terdiam juga, apa itu yang menyebabkan aku celaka? Ya, kamu nggak punya sifat percaya diri. Maksudnya, angin ke utara, kau condong ke utara. Oh, iya. Angin ke selatan, kau ikut condong ke selatan. Angin ke timur, kau juga ikut condong ke timur. Kau nggak punya sifat percaya diri, nggak punya optimis, nggak punya pendirian. Itulah yang menyebabkan kamu akan celaka selama-lamanya. Jadi orang bilang ini dia ikut gitu ya. Ini lagi rame ini dia ikut juga. Nah, jadi bukan berarti nggak boleh yang namanya Islam, Kak. Di mana disebutkan al-Islam la yatba'uz zaman wala yafutuz zaman walakin yura'iya fi muqaddamiz zaman. Islam datang tidak mengikuti perubahan zaman. Wala yafutuz zaman. Yang kedua, agama Islam datang tidak ada istilah ketinggalan zaman. Walakin yura'iya fi muqaddamiz zaman. Yang ketiga, justru Islam datang untuk menjadi filter terhadap perubahan zaman. Betul. Islam dipakai sampai kapanpun, tidak ada istilah ketinggalan zaman, justru tampil mengayomi, menjadi filter terhadap perubahan zaman. Insya Allah. Bi, supaya kita tidak mudah diadu domba nih. Tidak mudah, tadi seperti pohon mangga yang tadi, condong ke kanan, condong ke kiri. Misalnya untuk seorang penegak hukum nih, yang paling-paling nih, Bi. Jadi dia jangan mengatakan benar untuk yang bayar gitu loh. Yang mengatakan benar untuk yang benar. Kalau salah ya salah gitu. Ini ujiannya berat sekali kan untuk para penegak hukum tentu saja. Jadi bagaimana caranya supaya dia ketika dia tahu itu benar, walaupun kadang harus dibayar dengan nyawanya sendiri gitu, Bi. Ya. Makanya kelompok yang seperti itu sampai Nabi memberikan garansi para pemimpin, siapapun namanya, apakah dari tingkat presiden, gubernur, wali kota, menteri, termasuk RT, RW, dan ustadz yang mendapatkan amanah, kepercayaan dari umat. Di saat dia dengan ilmunya betul-betul amanah, dia betul-betul perkasa, optimis, walaupun musuhnya makin banyak, rayuan, godaan, ujian, tapi tetap istiqomah. Apa kata Nabi dalam hadis sahihnya? Sab'atun yuzilluhumullah yauma la dhilla illa dhillu. 7 kelompok manusia yang besok di yaumil kiamah semuanya panik, dia nyaman. Yang lain bingung, dia tentram. Siapa mereka? Kelompok pertama kata Kanjeng Nabi, imamun adilun. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang amanah. Sejarah mengajarkan kepada kita di mana Khalifah Umar ibn Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, Bani Umayyah Khalifah yang ke-8, di saat secara aklamasi diangkat menjadi pemimpin saat itu, Amirul Mukminin. Begitu beliau menyampaikan sambutannya di hadapan para masyarakatnya, beliau awali ucapan Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kami ini dari Allah, akan kembali kepada Allah. Nah, jadi Bunda, memang pasti resikonya bahkan gak sedikit nyawa taruhannya. Betul. Nah, disinilah kulil haq walau kana murran. Katakan yang benar walaupun pahit kenyataannya. Masya Allah. Tapi kita nggak usah takut ya, Bi ya. Kalau memang kita merasa benar, walaupun nyawa kita taruhannya, kita jangan pernah takut. Karena ketika kita di jalur yang benar, kalaupun harus mati, ibaratnya ya, nauzubillah min zalik, pasti sahid ya, Bi ya. Ibaratnya membela kebenaran. Oke, Bi, ini waktunya udah tinggal sedikit lagi. Kesimpulan dari tema kita hari ini. Ikhwafillah rahimakumullah. Ya, memang untuk menghadapi kesemuanya ini, biar kita nggak hanya sebatas percaya diri, tapi harus ada yang harus kita siapkan. Saya singkat menjadi 4I, ilmunya, imannya, makanya panggilan puasa ya ayyuhalladzina amanu, kemudian ikhlasnya, dan yang keempat adalah istiqomah. Nah, 4 macam ini betul-betul bisa menghantarkan kita sebagai hamba-hambanya yang optimis tapi juga enggak over. Optimis dan tidak ada pesimis berdasarkan ilmu yang semata-mata bukan ikut-ikutan. Bahasa pantun saya di Ramadan kali ini sederhana.
Jadi dari Kranji langsung ke Bandara King Abdul Aziz. Ada Pak Jaro Kuat yang sedang menunggu. Kita ngaji Asmaul Husna Al-Aziz. Semoga makin kuat dan tangguh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Jazakallah khair, Abi. Jazakillah khair, kakak sayang. Juga pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan kita di sini dengan tayangan tadi, tema kita Al-Aziz. Semoga kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita memiliki sifat percaya diri, menjadi manusia yang tangguh, yang mampu berkata benar, yang tapi tidak juga meremehkan orang lain. Masya Allah, tabarakallah. Kami keluarga Taufikur Rahman pamit undur diri. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk semua yang menyaksikan pecinta Metro TV. Sampai jumpa lagi. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bi, makan lagi Bi. Kak Bunda suka yang itu tuh Kak. Apa tuh? Yang kayak misalkan orang lagi putus asa, putus cinta, galau apa segala macam, kan kadang larinya ke orang pintar. Ah itu syirik juga tuh, minta-minta doa kayak gitu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu yang mau merubah sendiri. Metro TV